Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kali ini di sini saya akan langsung saja kita akan ngebahas bagaimana konfigurasi mikrotik menggunakan IndiHome Plus dan juga konfigurasi port forwarding. Fungsinya agar mikrotik bisa diakses dari luar jaringan kita. Jadi kalau misalkan teman-teman punya mikrotik di rumah atau di kantor menggunakan IP dinamik dari provider teman-teman semua. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana menggunakan port forwarding di modem IndiHome jadi bisa diakses dari luar. Nah, di sini mikrotiknya udah saya konfigurasi, tapi abaikan saja. Saya akan mulai dari awal step-stepnya. Yang pertama, pastikan teman-teman tahu IP modem teman-teman semua ya. Caranya masuk ke CMD, buka command prompt, ketikkan IP config. Lalu lihat di sini Ethernet, saya menggunakan kabel, dan di sini ada default gateway. Nah, default gateway ini IP modemnya sih IndiHome. Lalu kita simpan ya. Kita ingat-ingat IP modemnya 3.1. Oke. Sebelumnya teman-teman kalau mikrotiknya masih baru, di reset dulu ya, masuk ke sistem. Lalu ada teman-teman reset dulu. Lalu dia akan booting, lalu dia akan login lagi dengan user admin password kosong, lalu remove configuration. Nah, hal pertama yang dilakukan kita buat IP address. Lalu buat IP address di port yang menuju router IndiHome-nya ya. Nah, misalkan ini saya IndiHome yang terkoneksi ke IndiHome-nya Ether 1. Nah, IP IndiHome saya itu 1.1 di sini. 1.1. Lalu masukkan IP-nya, misalkan ini IP mikrotik saya 1.100. Oke, ini subnetnya /24. Interface-nya pilih interface yang mengarah ke router IndiHome. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita buat IP route. Fungsinya memetakan routing agar semua IP di mikrotik bisa terkoneksi ke internet. Begini caranya. Destination-nya dibuat 00/0 ya. Karena semua kita tidak petakan destination-nya, gateway-nya. Masukin IP IndiHome. Lalu distance 1, yaitu priority-nya 1 yang paling utama. Sisanya biarkan kosong. Lalu apply, lalu oke ya. Udah. Sampai saat ini kita tes. Pastikan mikrotik bisa terkoneksi dengan IndiHome. Ping. Nah, di sini bisa terkoneksi. Ctrl C untuk stop. Lalu yang kedua, DNS. IP DNS. Saya menggunakan DNS global, DNS Google. Allow remote request-nya dicentang. Fungsinya itu agar nanti di klien teman-teman, PC teman-teman menggunakan DNS-nya bukan DNS Google tapi DNS IP gateway-nya mikrotik yang 1.100 tadi yang kita buat. Lalu klik apply lalu oke ya. Nah, setelah DNS dibuat, kita masuk ke IP firewall NAT.
NAT fungsinya apa? Memetakan IP lokal ke IP publik. Jadi kalau kita mau terhubung ke internet itu harus punya alamatnya itu IP. Nah, IP yang digunakan di internet itu IP publik. Nah, karena setiap ISP itu memberikan kita IP 1. Nah, sedangkan klien kita misalkan punya 10 PC. Nah, 10 PC itu agar bisa terkoneksi ke internet harus punya alamat. Nah, NAT ini fungsinya memetakan dari IP lokal ke IP publik. C-nya SRC NAT, out interface-nya nggak usah diisi, biarkan global, langsung ke action, square, lalu oke. Nah, setelah itu kita coba ping ke internet. Ping ke internet udah jalan, berarti konfigurasi sudah betul. Jadi urutannya itu kita buat IP address, yang kedua kita buat IP root, yang ketiga kita DNS, yang terakhir NAT. Nah, sekarang kita masuk ke modem IndiHome-nya untuk buka port forwarding-nya. Usernya bisa dicari di internet sama passwordnya ya, karena masing-masing berbeda dan tiap modem juga tampilannya berbeda, nggak semuanya sama. Nah, kalau modemnya teman-teman kayak punya saya nih, langsung masuk ke application, port forwarding. Nah, kalian isi yang ini. Nah, one-nya pilih internet, ini deskripsinya saja. Portnya masukin port Winbox ya, 8291, 8291. IP-nya masukin IP-nya si mikrotik kita. Nah, IP mikrotik saya 1.100. Lalu private portnya 8291, 8291. Protokolnya all, status enable, lalu apply. Nah, sampai sini port forwarding udah dibuka. Balik lagi ke mikrotik. Oke, nah karena mikrotik itu punya fitur namanya itu IP Cloud. Nah, jadi kita nggak perlu daftar lagi di DNS ya. Di DNS itu kan kita mesti daftar, terus mesti ngecek tiap bulan di renew. Nah, kalau kita menggunakan IP Cloud, ini gratis fitur dari mikrotik. Kita masuk ke IP Cloud. Nah, dicentang, update time dicentang. Nah, pastikan teman-teman DNS name ini nih yang dicatat. Nah, jadi pada saat teman-teman mau remote mikrotik, ini yang dimasukin di Winbox-nya. Ini di copy. Nah, ini punya saya nih. Nah, DNS name ini teman-teman copy ya. Karena ini yang digunakan pada saat remote. Jadi pada saat di dalam Winbox. Nah, ini connect to-nya dimasukin si DNS name-nya ini. Pada di connect to-nya. Lalu connect. Nah, setelah itu oke. Nah, kita buat script. Kenapa? Kadang ada kalanya si IP cloud ini nggak update. IP publiknya si IndiHome udah berubah, yang ini belum update. Impact-nya nggak bisa di remote. Jadi kita masuk ke sistem scheduler. Nah, ini saya buat apa? Start date time. Start time-nya terserah kapan, intervalnya. Script ini dijalankan setiap berapa menit. Ini saya setiap 30 menit ya. Ini menit, 30 menit. Lalu scriptnya cukup ikuti ini aja nih, di copy paste aja. IP Cloud Force Update. Jadi dia akan ngecek update setiap 30 menit. Kadang dia telat. Nah, lalu kita masuk ke sistem NTP. Kita sinkronisasikan NTP kita. Nah, ini saya menggunakan LiPi. Kalian bisa ikutin ya, teman-teman bisa ikutin menggunakan IP ini. Dicentang di enable. Fungsinya apa? NTP client ya, biar waktunya itu sinkron, nggak salah terus nih. Ya, waktunya nggak salah, jamnya juga selalu sesuai dengan jam global di internet. Ini server LiPi ya, NTP LiPi. Lalu enable oke. Terus jangan lupa juga sistem clocknya diperbaharui, yaitu time zone auto detect Asia Jakarta, lalu oke. Nah, sampai sini konfigurasi mikrotik IndiHome plus port forwarding udah selesai. Dan untuk
tutorial selanjutnya teman-teman bisa komen di bawah mau dibuatkan tutorial apa terkait mikrotik ya, karena nanti bertahap saya buatnya juga, ada mikrotik dan juga Linux, dan Linux juga bertahap saya buatnya. Teman-teman bisa komen, mungkin ada request video terkait Linux ya, atau aplikasi open source. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya buatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Harusnya dengan konfigurasi simple ini teman-teman udah bisa internetan menggunakan mikrotik dan juga IndiHome, dan juga mikrotik teman-teman bisa di remote. Oh ya, satu lagi ketinggalan, di open firewall ya, filternya. Jadi 8291 nya dibuka, di save chain input protokol TCP destination 8291 ini, agar dari internet dibuka aksesnya, jadi bisa di remote actionnya save. Sekali lagi sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.